Wahid Isnan Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa saya yang lebih dewasa dari mereka dalam urusan keislaman. Akhirnya saya yang mengalah. Akhirnya saya yang ke tongkrongan mereka, saya yang ke kafe-kafe mereka. Tapi kan masuk pertama kalinya susah. Ada resisten dari merekanya, ada penolakan. Sebenarnya kalau penolakan itu mungkin ada di kita, bukan di mereka. Kalau kitanya nggak mau mentolerir beberapa hal yang mungkin secara agama nggak boleh, akhirnya ya kita nggak bisa masuk. Gitu. Contohnya, pertama kali saya masuk kafe, itu kafenya jualan minuman keras. Iya. Kemudian di dalam rangkaian acara di mana saya ngisi, itu di akhir adalah lelang satu minuman keras yang katanya paling enak. Oke. Itu kalau saya dari awal bilang, oh nggak mau saya, ya udah kelar di sana. Orang itu akan tetap seperti itu dan saya akan tetap dakwanya di masjid. Akhirnya saya saya toleransi itu. Toleransi sebagai sebuah metode untuk berdakwah di sana. Akhirnya saya masuk. Toh kalau orang ini nggak pernah dapat insight, ya kapan mau kenal? Kalau udah nggak kenal, kapan mau sayang pada Islam gitu? Ya udah, akhirnya toleransi masuk sana dan akhirnya mulai saat itu asik juga nih Habib gitu. Jadi, awalnya sih kalau ada, dan saya sengaja gak pakai pakaian-pakaian yang jubah gitu karena pasti casual, kan? Iya, karena resisten gitu. Jadi gitu, pertama masuk gitu santai. Ya udah, sejak gitu asik ngobrol sama anak muda dan bahasanya pun bahasa-bahasa yang asik gitu. Jadi resistensi di mereka relatif gak ada sih. Mungkin di pandangan pertama iya. Kalau ada cinta di pandangan pertama, saya biasanya mendapatkan benci di pandangan pertama. Biasanya cintanya di ujungnya. Karena kan kayak tadi itu kan, apalagi ini Habib, bukan cuma Ustadz, Habib. Mereka kan sudah punya bayangan. Saya punya cerita soal itu. Di bulan Ramadan, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya nggak puasa sehari karena sakit. Nah, karena pakaian saya lagi di laundry, yang ada cuman kaos dalam aja, saya pakai kaos dalam dan biasa kalau tidur kan saya pakai sarung. Iya. Tiba-tiba lapar gitu. Akhirnya nggak ada pakaian, di belakang pintu ada pakaian baju koko yang biasanya saya gantung di belakang pintu untuk sholat, biasanya kalau sholat pakai baju koko. Nah nggak ada pakaian lagi, udah pakai baju koko. Saya ke warteg dong. Siang untuk beli makanan karena saya sakit. Karena saya sakit. Zaman itu masih belum ada atau sudah ada tapi belum populer beli makanan secara online gitu. Okay. Ojek online gitu. Udah saya berangkat ke sana. Dan warteg kan ditutup tuh kan. Iya. Dan entah kenapa saya kan kebiasaan kalau masuk atau ketemu orang, Assalamualaikum gitu. Nah saya masuk, saya buka, Assalamualaikum gitu. Di dalam ada orang yang nggak puasa, bapak-bapak. Saya nggak mau suudon ke bapak-bapak itu. Tapi repot, saya nggak suudon sama bapak-bapak nih. Yang seger, mukanya nggak pucat, nggak kayak orang sakit. Dan pasti bapak ini nggak head. Kok makan karena di warteg? Iya. Saya mau berusaha suudon, berusaha husnudon, tapi nggak dapet celah. Susah. Akhirnya saya masuk kan. Assalamualaikum. Dengan casing Habib dan baju koko pakai sarung, langsung di dalam gerutak gitu. Dikira digerebek dong. Itu serius. Nggak tahu. Enggak kata saya. Tenang Pak. Saya golongan Anda gitu. Saya di sini juga mau batalin puasa gitu. Saya sakit gitu. Akhirnya gitu. Itu lucu, serius kejadian tuh. Nah gitu. Ya kalau akhirnya gitu. Saya dari sana juga belajar gitu. Ini harus menyesuaikan dengan mereka gitu. Dan sekarang akhirnya ya dapetin sih, udah 2 tahun ini sudah dapetin feel-nya gitu, gimana ngobrol sama mereka, dakwah ke mereka gitu. Tapi dengan style antum yang seperti ini nih, yang santai banget, yang nggak kelihatan justru kayak Habibnya, banyak yang ngeraguin nggak? Nih Habib palsu nih. Ada nggak kayak gitu tuh? Kalau secara langsung nggak ada ketemu langsung, tapi di medsos ada. Tapi menurut saya sih bukan mereka meragukan saya, tapi karena mereka nggak setuju pada opini saya. Biasanya kan orang kita nih sering fallacy gitu, kesesatan dalam berpikir. Jadi kalau nggak setuju sama pendapat seseorang diserang kepribadiannya. Iya. Nah, sebagian orang yang biasanya nggak setuju sama saya, kadang ya nggak sampai nuduh sih, mempertanyakan. Ini Habib beneran apa enggak?
nanti saya bawakan buku Robitoh saya, Anda habis Anda. Jadi Robitoh itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir menjadi keturunan Jadi Nabi. kita pegang kayak paspornya Kayak gitu paspor, ya. Ada silsilahnya tuh Ada lengkap. silsilahnya. Sampai ke Kita atas. sampai ke Nabi itu ada yang 37, Iya. ada yang 38. Makanya nanti saya kalau sebel saya foto, saya share. Tapi percuma, orang seperti itu nggak bisa diladeni. Kita Oke. share foto nasab kita, wah sombong nih, sombong. Salah juga. Iya, makanya Salah terus ya. Makanya menurut aku sih ini ngerujuk kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata bahwa kamu gak usah ngurusin orang yang membencimu. Karena kamu gak akan bisa membuat dia mencintaimu kalau dia memang dasarnya membenci. Udah benci ya benci. Ya udah, kamu gak usah benci balik ke dia, tapi ya udah gak usah merasa kamu harus berusaha begini dan begitu sehingga acting ini dan acting itu hanya untuk mendapatkan kecintaan atau perhatian dia. Ya terus kenapa kalau gitu antum ngebelain si pemuda-pemuda yang tersesat itu dan bahkan sampai dijulukin The Protector and Armor level 3 lagi?